Aku bongkar perselingkuhan suamiku dengan kakak kandungku sendiri. Aku permalukan mereka dan aku bongkar kebejatan mereka tepat di depan keluarga besarku dan suamiku, supaya mereka kapok hancur dan menyesal. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Rio tidak pernah mengira bahwa kebahagiaan dalam hidupnya bisa sekompleks ini. Di mata orang banyak, ia adalah sosok yang sempurna. Pria berusia 33 tahun ini memiliki karir yang mapan sebagai manajer senior di sebuah perusahaan besar, pekerjaan yang tak hanya memberinya penghasilan yang stabil, tetapi juga reputasi yang baik di mata rekan-rekannya. Setiap langkahnya terencana dengan matang, dan ia selalu berusaha memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat yang mengaguminya. Tidak hanya pekerja keras, Rio juga dikenal sangat perhatian kepada istrinya, Ratna. Ia seringkali membelikan bunga atau hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi, dan pada banyak kesempatan, ia akan memastikan bahwa waktu mereka bersama tetap terjaga, meskipun jadwalnya padat. Namun, jika menilik lebih dalam, kehidupan Rio bukanlah sekedar kesuksesan dan perhatian. Ia menyimpan sisi gelap yang tidak pernah diketahui oleh Ratna. Ada banyak malam yang ia habiskan sendirian, tanpa memberitahu istrinya kemana ia pergi atau dengan siapa ia bergaul. Rio kadang tampak tertekan, seperti seseorang yang memikul beban yang sangat berat. Namun, ia pandai menyembunyikan kekalutan di balik senyum manis dan sikap hangatnya. Ada saat-saat ketika Ratna merasa ada yang kurang, sebuah jarak yang semakin melebar di antara mereka. Tetapi, dengan cinta yang besar, ia memilih untuk tidak mengungkapkan kegelisahannya. Ia berusaha menerima suaminya apa adanya, meskipun perasaan itu semakin sulit dipendam. Ratna, di sisi lain, adalah wanita yang mandiri dan cerdas. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai-nilai pendidikan yang tinggi. Ayahnya selalu menekankan pentingnya kecerdasan dan kemandirian bagi setiap wanita, dan ia telah mewujudkan itu dalam kehidupannya. Dengan gelar sarjana di bidang hukum, Ratna bekerja sebagai seorang konsultan hukum di sebuah firma ternama. Karirnya berjalan mulus, dan ia sering menerima pujian atas dedikasinya. Namun, di balik ketegaran itu, ada perasaan kesepian yang ia rasakan di dalam hati. Pernikahannya dengan Rio seharusnya menjadi pelengkap hidupnya. Namun semakin lama ia merasa ada jarak yang sulit untuk dijembatani. Meskipun begitu, Ratna tidak pernah ragu akan cintanya terhadap Rio. Setiap kali mereka bersama, ia merasa bahwa suaminya adalah sosok yang ia butuhkan. Cinta mereka adalah hal yang tidak tergoyahkan. Setidaknya itulah yang ia percayai. Tetapi, terkadang ada keraguan yang muncul tanpa bisa dihindari. Ia merasa seperti seorang istri yang selalu berusaha lebih keras untuk mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak ia mengerti. Meski begitu, ia tidak pernah ingin kehilangan Rio. Ia yakin bahwa, seperti pasangan lainnya, mereka hanya perlu waktu untuk melewati masa-masa sulit. Ratna berpegang pada keyakinan bahwa mereka berdua bisa menghadapi apapun bersama. Keluarga besar. Kehidupan Rio dan Ratna sangat dipengaruhi oleh keluarga besar masing-masing. Keduanya berasal dari latar belakang keluarga yang kental dengan nilai-nilai tradisi dan harapan sosial yang tinggi. Keluarga Rio, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 saudara kandungnya, hidup dengan aturan yang ketat. Ayah Rio adalah seorang pria yang sangat berprinsip dan sangat mengutamakan kehormatan keluarga. Ia berharap Rio, sebagai anak sulung, dapat mewarisi semua prinsip ini dan melanjutkan tradisi keluarga yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Meskipun Rio sudah berkeluarga dan sukses, tekanan dari ayahnya untuk menjadi panutan keluarga besar selalu ada. Ayah Rio sering mengingatkan bahwa ia harus menjaga nama baik keluarga di setiap langkah yang diambil. Ini kadang membuat Rio merasa terjepit, terlepas dari statusnya yang sudah mapan. Di sisi lain,
Keluarga Ratna juga memiliki standar yang tinggi, meskipun lebih bersifat terbuka dan modern. Orang tua Ratna selalu mendukungnya dalam segala hal, termasuk karir dan pilihan hidupnya. Meskipun mereka lebih fleksibel dalam hal tradisi, mereka tetap sangat menjaga kehormatan keluarga. Setiap acara besar, seperti pertemuan keluarga atau perayaan ulang tahun, selalu dihadiri oleh seluruh anggota keluarga besar, dan tentu saja, Rio turut hadir sebagai bagian dari keluarga. Kehadiran Rio di setiap pertemuan keluarga besar Ratna selalu disambut hangat. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa ia adalah suami yang baik, dengan sikap yang selalu penuh perhatian dan sabar. Namun, meskipun kedua keluarga memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai kehidupan, ada satu hal yang mereka sepakati bersama, pentingnya menjaga citra keluarga. Hal ini tercermin dalam setiap langkah mereka, bahkan dalam urusan pribadi. Tidak ada yang boleh tampak kacau, dan tidak ada yang boleh merusak keharmonisan keluarga besar. Karena itulah, meskipun dalam hati mereka tahu bahwa tidak semuanya sempurna, Rio dan Ratna berusaha untuk menjaga tampilan kehidupan mereka di mata orang lain. Mereka menjaga kehidupan sosial mereka dengan cermat, bertindak seolah-olah tidak ada masalah yang berarti. Di tengah segala tuntutan itu, Rio dan Ratna berusaha untuk terus mencintai satu sama lain. Namun, meskipun keluarga besar mereka saling mendukung, ada harapan yang begitu besar untuk memenuhi ekspektasi. Keduanya menyadari bahwa mereka bukan hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang lebih besar. Di balik kebahagiaan yang tampak, ada rasa takut untuk mengecewakan orang-orang yang mereka cintai dan menghargai. Namun, di luar itu semua, ada sesuatu yang lebih dalam yang terpendam. Sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan pada siapapun, bahkan keluarga besar mereka sendiri. Ratna percaya bahwa keluarganya adalah sumber kekuatannya. Rio juga merasakan hal yang sama, meskipun ia sering merasa tertekan oleh tuntutan yang tak pernah berujung. Namun, mereka terus berusaha menjaga keharmonisan ini, meskipun kenyataannya, kehidupan yang mereka jalani tidak seindah yang terlihat di permukaan. Pernikahan Rio dan Ratna seringkali dipandang sebagai gambaran sempurna dari pasangan yang harmonis. Mereka memiliki segalanya. Rumah yang nyaman di sebuah kawasan elit, pekerjaan yang mapan, dan status sosial yang diinginkan banyak orang. Kehidupan mereka, yang didasari pada rasa saling cinta dan pengertian, tampak tidak pernah goyah. Setiap pagi, Rio akan berangkat lebih awal ke kantornya, mengenakan jas rapi yang memancarkan kesan profesional. Ratna, yang bekerja sebagai konsultan hukum, juga memiliki jadwal yang padat. Namun ia selalu memastikan bahwa rumah mereka tetap terjaga dengan baik. Ia mengurus segala kebutuhan rumah tangga dengan teliti, memasak makanan untuk suaminya, dan merawat hubungan dengan keluarga besar yang selalu menuntut perhatian. Pagi mereka selalu dimulai dengan kebiasaan yang sederhana namun penuh kehangatan. Rio akan mengecup pipi Ratna saat berpamitan, sebuah tradisi kecil yang mereka lakukan setiap hari. Setelah itu, Rio berangkat bekerja, meninggalkan Ratna dengan segudang tugas rumah tangga dan pekerjaan kantornya. Ketika Rio kembali di sore hari, mereka akan duduk bersama untuk makan malam, berbicara tentang hari masing-masing, dan sesekali tertawa bersama. Hubungan mereka terasa nyaman, seperti perasaan yang datang dengan rutinitas sehari-hari yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Tidak ada yang luar biasa, tetapi juga tidak ada yang kurang. Namun, meskipun hubungan mereka tampak bahagia di luar, Ratna mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Suaminya yang dulu begitu penuh perhatian kini lebih sering terkesan dingin. Dia mulai merasa bahwa Rio semakin menarik diri dari kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin ada masalah lain yang tidak ia ketahui. Ratna tidak ingin langsung membuat asumsi, tetapi perasaan ini semakin sulit untuk diabaikan. Ia sering menemukan Rio terbenam dalam pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas kantor di rumah, atau bahkan menghabiskan waktu berjam-jam dengan telepon pintarnya, berinteraksi dengan rekan kerja atau klien, sementara Ratna merasa semakin terpinggirkan. Hari-hari mereka mulai dipenuhi oleh kebisuan yang tidak terucapkan.
Ketika mereka berbicara, percakapan mereka lebih banyak berkisar pada hal-hal praktis seperti jadwal atau tugas-tugas rumah tangga. Tidak ada lagi diskusi mendalam tentang impian atau harapan mereka, yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ratna sering berusaha memulai percakapan yang lebih pribadi, berharap bisa kembali merasakan kedekatan seperti dulu, tetapi Rio selalu tampak terjebak dalam rutinitasnya yang monoton. Meskipun Rio tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perubahan besar dalam sikapnya, Ratna bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Rio merasa tertekan dengan ekspektasi yang terus-menerus datang, baik dari keluarganya maupun dari pekerjaannya. Sebagai manajer senior, ia selalu dipandang sebagai seseorang yang harus memimpin dengan tegas, mengelola proyek-proyek besar, dan memenuhi harapan banyak orang. Setiap hari dipenuhi dengan rapat, konferensi, dan keputusan-keputusan penting yang menuntut konsentrasi tinggi. Ia tidak ingin Ratna merasa terbebani dengan pekerjaan dan masalahnya, jadi ia memilih untuk tidak berbagi beban emosional itu. Meskipun ia mencintai istrinya, Rio merasa bahwa pekerjaannya adalah prioritas yang lebih penting. Kadang-kadang, ia merasa seperti tidak ada waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk keluarga. Di rumah, ia sering terfokus pada layar komputer atau ponselnya, berusaha menyelesaikan pekerjaan yang terus menumpuk. Seringkali, ketika Ratna mencoba untuk berbicara, Rio menjawab dengan cepat dan terkesan terburu-buru. "Nanti saja, aku sibuk," katanya, atau "ada rapat penting." Sebuah alasan yang semakin sering ia ucapkan belakangan ini. Ratna mencoba untuk tidak mempermasalahkan hal ini, berpikir bahwa mungkin itu hanya fase sementara. Namun, semakin lama, ketegangan itu semakin terasa. Ia merasa seperti suaminya semakin menjauh, dan ia tidak tahu harus bagaimana untuk menjembatani jarak itu. Tantangan dalam pernikahan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rio dan Ratna mulai mengalami ketegangan yang semakin jelas. Meski tampaknya kehidupan mereka tetap stabil dan nyaman di luar, perasaan Ratna yang semakin cemas mulai mempengaruhi hubungannya dengan Rio. Di sisi Rio, meskipun ia mencintai Ratna, ia semakin merasa terperangkap dalam dunia pekerjaannya yang tidak pernah memberi ruang untuk hal lain. Ia merasa kesulitan untuk membagi perhatian antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya. Ketika akhirnya ia pulang ke rumah, yang ia inginkan hanyalah beristirahat, bukannya harus terlibat dalam percakapan panjang yang bisa membuatnya merasa lebih tertekan. Ratna mulai merasakan bahwa perhatian suaminya semakin berkurang, dan meskipun ia berusaha untuk tetap sabar, hatinya mulai dipenuhi oleh keraguan. Apakah Rio masih mencintainya seperti dulu? Atau apakah ia lebih tertarik pada pekerjaannya daripada keluarganya? Ratna tidak tahu jawabannya, tetapi perasaan itu semakin mengganggu pikirannya. Ia mencoba untuk mencari cara agar hubungan mereka bisa kembali seperti dulu, namun setiap usaha terasa sia-sia. Ia semakin sering menghabiskan waktu sendiri, merenung tentang hubungan mereka, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam, ketika Rio pulang lebih larut dari biasanya, Ratna merasa tidak bisa lagi menahan rasa kecewanya. Ia memutuskan untuk berbicara, berharap dapat mengungkapkan semua perasaan yang sudah dipendam begitu lama. "Rio," katanya pelan, "kita harus bicara." Rio mengangkat alisnya, tampak terkejut dengan nada serius dalam suara istrinya. "Ada apa?" tanyanya dengan nada datar, seolah-olah tidak ada yang istimewa. Ratna menatapnya dengan tajam, berusaha menahan emosinya. "Kamu semakin sering menghindari aku," ujarnya. "Kita jarang sekali berbicara. Aku merasa seperti kita semakin jauh." Rio terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ragu, "Aku hanya lelah, Rat. Kamu tahu kan, betapa sibuknya aku dengan pekerjaan? Aku tak bisa membagi waktuku begitu saja." Ratna menelan ludah, berusaha memahami penjelasannya, meskipun di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kelelahan itu. "Aku mengerti, Rio," jawabnya perlahan, "tapi aku butuh kamu. Aku butuh kita kembali seperti dulu." Rio menghela napas panjang,
kemudian beranjak menuju meja kerjanya. Aku akan coba, RAT. Aku akan coba lebih banyak meluangkan waktu, katanya dengan suara yang tidak meyakinkan. Namun, Ratna merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kata-kata Rio terasa kosong. Meskipun ia berusaha untuk mempercayai suaminya, perasaan ada yang hilang semakin menggerogoti hati kecilnya. Keesokan harinya, Rio pergi lagi lebih awal, dan kembali malam hari dengan alasan yang sama, pekerjaan yang tak pernah selesai. Ratna berusaha untuk bersikap sabar, tetapi hatinya semakin bertanya-tanya, apakah pekerjaan benar-benar alasan utama atau ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan? Kehidupan mereka yang tampaknya sempurna mulai menunjukkan celah yang semakin lebar. Meskipun mereka masih bersama, perasaan itu semakin sulit untuk dipertahankan. Ratna merasa terasingkan dalam pernikahannya sendiri, sementara Rio semakin tenggelam dalam rutinitas yang tidak memberi ruang untuk perasaan apapun. Dan di tengah-tengah itu, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul di benak Ratna. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan mereka? Dia adalah sosok yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan keluarga Ratna. Sebagai kakak kandung, ia selalu hadir dalam setiap momen penting dalam hidup adiknya. Baik itu perayaan ulang tahun, pertemuan keluarga, ataupun saat Ratna membutuhkan dukungan moral. Dia bukan hanya seorang kakak yang penuh perhatian, tetapi juga seorang wanita yang memiliki karisma yang kuat. Ia selalu tahu bagaimana cara membuat orang merasa nyaman di sekitarnya, terutama bagi mereka yang baru mengenalnya. Dia adalah tipe wanita yang memiliki banyak teman dan seringkali menjadi pusat perhatian di setiap acara keluarga. Dia dan Ratna tumbuh bersama dalam lingkungan yang sangat dekat. Mereka berbagi cerita, rahasia, dan impian. Seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan ikatan mereka sebagai saudara perempuan. Meskipun keduanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, Ratna lebih tenang dan serius, sementara dia lebih ceria dan spontan. Mereka selalu saling melengkapi. Dia menjadi tempat Ratna untuk mencurahkan segala kegelisahannya, sedangkan Ratna adalah pendengar yang setia dan tempat dia mencari nasihat. Seiring berjalannya waktu, dia melanjutkan pendidikan dan karirnya di luar kota, namun hubungan mereka tetap erat. Setiap kali dia pulang, ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarga Ratna. Rumah mereka selalu terasa lebih hidup ketika dia ada di sana, dengan canda tawa dan cerita-cerita yang mengalir tanpa henti. Kehadiran dia seperti angin segar bagi keluarga yang kadang-kadang merasa terjebak dalam rutinitas. Ratna sangat menghargai kehadiran kakaknya. Bahkan jika terkadang ia merasa cemas akan kedekatan dia dengan Rio, suaminya. Dia memiliki cara untuk membuat orang merasa nyaman di sekitarnya, termasuk Rio. Meskipun ia lebih sering berperan sebagai kakak ipar yang sopan dan ramah, dia memiliki kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan siapapun yang ia kenal. Dia sangat pintar membaca situasi, dan ia tahu kapan harus berbicara atau diam, kapan harus menghibur dan kapan harus memberikan dukungan. Dalam banyak kesempatan, ia seringkali menghabiskan waktu dengan Rio ketika Ratna sibuk dengan pekerjaannya atau terjebak dalam rutinitas rumah tangga. Ratna, meskipun sangat mencintai kedua orang tuanya dan kakaknya, kadang-kadang merasa sedikit khawatir dengan kedekatan yang terjadi antara dia dan Rio. Namun, ia selalu mencoba untuk berpikir positif, meyakini bahwa itu hanyalah hubungan saudara yang wajar. Lagi pula, Rio dan dia adalah dua individu yang sangat berbeda, dan Ratna tidak pernah menyangka bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan keluarga yang baik. Hubungan dia dengan Rio. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara dia dan Rio semakin berkembang. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama tanpa kehadiran Ratna. Rio, yang biasanya terfokus pada pekerjaannya, mulai menemukan kenyamanan dalam berbicara dengan dia. Dia, yang tidak pernah keberatan untuk mendengarkan orang lain, menawarkan ruang bagi Rio untuk berbicara tentang hal-hal yang mungkin sulit ia bagikan dengan Ratna. Rio merasa ada ketenangan dalam percakapan mereka yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Dia bukan hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga memberikan saran yang membuat Rio merasa lebih tenang dan mengerti dirinya. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah,
pergi bersama ke kafe, atau kadang-kadang pergi berjalan-jalan tanpa mengundang Ratna. Dia tidak pernah merasa canggung berada di sekitar Rio, dan Rio mulai merasa bahwa ia bisa berbicara lebih bebas dengan dia dibandingkan dengan istrinya. Keakraban itu perlahan-lahan menjadi lebih sering. Meskipun dalam setiap pertemuan, mereka selalu berusaha menjaga sikap dan tidak menimbulkan kecurigaan. Ratna, yang kadang-kadang merasa bahwa suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak terlalu memperhatikan setiap pertemuan yang terjadi antara dia dan Rio. Ia lebih fokus pada karir dan tugas rumah tangganya, berusaha untuk menjaga semuanya tetap berjalan lancar. Meskipun kadang-kadang Ratna merasa sedikit aneh, ia tidak ingin menjadi seseorang yang terlalu cemburu atau mencurigai hubungan antara Rio dan dia. Ia percaya bahwa dia adalah kakaknya yang sudah sangat dikenal dan dipercayainya. Namun, suatu malam ketika Ratna pulang lebih awal dari sebuah acara kantor, ia menemukan Rio dan dia tengah berbicara berdua di ruang tamu. Mereka tampak sangat akrab, tertawa lepas dan berbicara dengan begitu nyaman. Ratna merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap keduanya. Ada energi yang lebih intens antara dia dan Rio, sesuatu yang membuat Ratna merasa tidak nyaman. Tetapi, ia memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan itu. Mungkin itu hanya perasaan cemburu yang tidak perlu. Dia, di sisi lain, mulai merasakan bahwa kedekatannya dengan Rio berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan saudara ipar. Ia tidak bisa menepis perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam hatinya. Setiap kali ia berbicara dengan Rio, ia merasa seperti ada ikatan yang lebih dalam. Meskipun ia tidak pernah berniat untuk merusak hubungan pernikahan Ratna dan Rio, ia mulai merasakan ketertarikan yang sulit untuk dipahami. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kedekatan biasa. Tetapi semakin lama perasaan itu semakin kuat. Suatu malam, setelah mereka menghabiskan waktu bersama di luar, dia dan Rio duduk di mobil di parkiran rumah. Dia menatap Rio, mencoba untuk membaca ekspresi wajahnya. Rio, yang tampaknya terhanyut dalam obrolan mereka, tidak sadar bahwa dia memandangnya dengan cara yang berbeda. "Kamu tahu, Rio," kata dia dengan suara lembut, "aku sangat menghargai hubungan kita ini. Aku merasa bisa menjadi diriku sendiri di dekatmu." Rio menatap dia sejenak, merasa sedikit bingung, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa nyaman yang ia rasakan bersama dia. Mereka berdua hanya terdiam sejenak. Sebelum Rio menjawab, "Aku juga merasa demikian, dia. Kita bisa berbicara tentang segala hal. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekedar percakapan biasa." Dalam keheningan yang tiba-tiba itu, dia merasakan sesuatu yang lebih dalam terhadap Rio. Ia merasa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Rio, meskipun terjebak dalam kedekatan ini, juga merasa bahwa dia adalah seseorang yang bisa ia percayai dan merasa nyaman untuk berbicara lebih banyak. Namun, mereka berdua tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Meskipun perasaan itu ada, mereka tidak ingin merusak hubungan keluarga yang sudah mereka bangun. Tetapi, semakin lama perasaan itu semakin sulit untuk ditahan. Dia mulai merasa gelisah, merasa bahwa hubungan mereka tidak bisa lagi dipertahankan hanya sebagai hubungan keluarga. Sesuatu yang lebih dalam telah terjalin, dan meskipun mereka berdua tidak mengungkapkannya, perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Malam itu, dia pulang dengan hati yang penuh kebingungan. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh. Ratna mulai merasakan ada yang aneh, sebuah ketidaknyamanan yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perubahan yang perlahan mulai muncul dalam dinamika hubungan antara Rio dan dia. Setiap kali mereka bertemu, entah itu dalam percakapan ringan atau saat mereka bersama di ruang tamu, Ratna merasa ada sesuatu yang tak biasa. Ada jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu jelas di hadapannya. Rio, yang biasanya terlihat begitu hangat dan terbuka terhadapnya, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin, terutama saat dia ada di sekitar mereka. Ia mulai berbicara lebih sedikit dan lebih cenderung menghindari tatapan mata,
seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ratna berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun, semakin lama, perasaan cemas itu semakin besar. Kadang-kadang ia mendengar Rio tertawa terbahak-bahak dengan dia di ruang tamu. Tetapi saat ia masuk, percakapan itu langsung terhenti. Saat itu, ia hanya merasa sedikit kecewa, tetapi merasa tak ada alasan untuk mencurigai sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Namun, ketika ia semakin memperhatikan, ia mulai merasa bahwa kedekatan mereka bukan sekadar hubungan keluarga. Rio dan dia tampak semakin terikat dalam percakapan mereka, berdua, tanpa kehadirannya. Lama-kelamaan, perasaan cemas itu mulai menggerogoti pikirannya. Ratna merasa terasing di rumahnya sendiri, seperti ada sesuatu yang terjadi di luar penglihatannya, yang tidak bisa ia pahami. Suatu malam, saat Rio dan dia sedang berbicara di luar rumah, Ratna duduk di ruang tamu, memandang mereka melalui jendela. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan terlihat begitu nyaman satu sama lain. Sesekali, Rio meletakkan tangannya di bahu dia, membuat Ratna merasa canggung melihatnya. Ada keakraban dalam sikap mereka yang terlalu intim untuk hanya sekedar saudara ipar dan kakak. Ratna berpikir, apa yang sedang terjadi? Sebuah pertanyaan tanpa jawaban yang semakin mengganggu pikirannya. Namun, meskipun rasa curiga itu semakin kuat, Ratna tidak ingin langsung melompat pada kesimpulan. Ia tahu bahwa perasaan cemburu itu bisa menjadi hal yang berlebihan, dan ia tidak ingin menjadi seseorang yang menghakimi tanpa bukti yang jelas. Lagi pula, Rio adalah suaminya, dan dia adalah kakaknya. Hubungan mereka selalu tampak baik-baik saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih dalam batas normal. Mungkin ia hanya merasa tertekan oleh rutinitasnya yang monoton, dan itu membuatnya lebih sensitif terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan suaminya. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin tidak ada yang perlu dicemaskan. Tetapi hati kecilnya mulai berkata lain. Rasanya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan antara Rio dan dia yang harus ia ketahui. Kecurigaan itu tidak pernah menghilang. Meskipun Ratna berusaha keras untuk meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kekhawatirannya semata. Pencarian kepercayaan diri. Dengan semakin meningkatnya perasaan cemas yang tak terpecahkan, Ratna mulai mencari cara untuk menenangkan pikirannya. Ia merasa terjebak dalam siklus ketidakpastian yang membuatnya semakin tertekan. Suatu hari, setelah selesai bekerja dan merasa lelah dengan segudang pikiran yang mengganggunya, Ratna memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ia merasa bahwa pertemuan dengan teman-temannya bisa memberinya perspektif yang berbeda dan membantu mengurangi kecemasannya. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, tempat yang sering mereka kunjungi untuk berbicara tentang hidup dan segala masalah yang mereka hadapi. Teman-temannya, yang sudah lama mengenal Ratna, segera menyadari bahwa ada yang berbeda dengan sikapnya. "Ada apa, Ratna?" tanya Sari, teman dekatnya, yang selalu bisa membaca perubahan pada wajah Ratna. "Kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat." Ratna menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Ia merasa agak canggung untuk berbicara tentang apa yang sedang terjadi, karena ia tidak ingin terlihat terlalu cemas atau paranoid. Namun, di depan teman-temannya, ia merasa sedikit lebih lega. "Aku merasa ada sesuatu yang salah," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia inginkan. Rio dan dia, mereka seperti semakin dekat. "Aku merasa cemas, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti ada yang disembunyikan, tapi aku tidak bisa membuktikannya." Teman-temannya mendengarkan dengan seksama, masing-masing memberikan pandangan mereka. Sari, yang lebih pragmatis, mencoba menenangkan Ratna. "Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Erat. Kamu tahu kan, kadang-kadang kita bisa merasa cemas tanpa alasan yang jelas." Namun, teman lainnya, Dina, yang selalu lebih intuitif, menambahkan,
Tapi kalau perasaanmu sudah begitu kuat, mungkin ada sesuatu yang memang perlu kamu perhatikan. Kadang-kadang, kita merasa ada yang salah karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Percakapan itu memberi Ratna sedikit pencerahan. Ia merasa lebih lega setelah berbicara, meskipun tidak ada jawaban pasti tentang apa yang harus ia lakukan. Ia menyadari bahwa perasaannya bukan hanya cemas, tetapi juga rasa kehilangan yang tidak ia mengerti. Kehilangan apa? Kehilangan Rio? Kehilangan kedekatannya dengan suaminya? Ratna tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi ia merasa bahwa ada ruang kosong yang perlahan semakin besar antara dirinya dan Rio. Setelah pertemuan itu, Ratna mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenung. Ia tidak ingin terus-menerus merasa terjebak dalam ketidakpastian. Ia perlu mencari cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, untuk merasa bahwa ia bisa mengendalikan hidupnya, meskipun situasi rumah tangganya terasa semakin jauh dari harapan. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, berkumpul dengan teman-temannya lebih sering, melakukan kegiatan yang ia nikmati, dan mengingatkan dirinya bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Namun, meskipun ia mencoba untuk melupakan sementara perasaan cemas itu, bayangan Rio dan Diah tetap menghantuinya. Keakraban mereka yang semakin dalam terasa seperti bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Ratna tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan, tetapi ia belum tahu bagaimana caranya. Ia hanya berharap, pada akhirnya, semuanya bisa terungkap dengan cara yang membuatnya merasa bahwa ia memiliki kendali atas hidupnya lagi. Seiring berjalannya waktu, Ratna semakin merasa bahwa ia perlu menghadapi perasaan ini dengan lebih tegas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan tanda-tanda yang ada di hadapannya. Ketika ia mulai belajar untuk lebih mempercayai dirinya sendiri, perasaan itu semakin jelas. Ia perlu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, bahkan jika itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Hari itu terasa seperti hari biasa lainnya, tetapi bagi Ratna, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Setelah pulang dari kantor, ia melewati jalan setapak di samping rumah, yang biasanya ia ambil untuk menuju ruang tamu. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sosok Rio dan Diah di luar rumah. Mereka berdiri berdekatan, berbicara dengan suara rendah dan tertawa ringan. Namun ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat hati Ratna berdegup kencang. Rio, yang biasanya tampak begitu formal dan tegas dalam berbicara, kali ini terlihat lebih santai dan lebih terbuka dengan Diah. Diah, kakak kandungnya yang selalu penuh perhatian, tampak tersenyum lebar. Wajahnya lebih cerah dari biasanya, dan keduanya tampak sangat akrab. Ratna berdiri terpaku, mengamati mereka dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh dalam ketegangan antara keduanya, meskipun tidak ada bukti yang jelas untuk mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin hanya perasaan cemas yang mulai menumpuk dalam dirinya. Tapi entah mengapa ia merasa ada yang tidak beres. Ada sentuhan yang lebih lama dari sekedar interaksi biasa antara kakak ipar dan suami, atau mungkin itu hanya pandangannya yang sedang dipengaruhi oleh keraguannya. Meski tidak bisa melihat lebih jelas, gerak tubuh mereka menunjukkan sebuah kedekatan yang terasa lebih dari sekedar hubungan keluarga yang wajar. Ratna merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah dia hanya terlalu cemas? Apakah dia terlalu berlebihan dalam menilai? Setiap detik yang berlalu, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya, namun ia tak bisa menjawabnya. Ia merasa terjepit di antara perasaan yang sulit dijelaskan, terperangkap dalam kebimbangan yang semakin menghantui setiap langkahnya. Dengan hati yang berat, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, berusaha untuk tidak memberitahu Rio bahwa ia telah melihat semuanya. Namun, rasa ketegangan itu tetap ada, bergelayut di benaknya sepanjang malam. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah terasa lebih canggung dari sebelumnya. Rio kembali seperti biasa. Tidak ada yang menunjukkan perubahan sikap yang mencolok, tetapi bagi Ratna, segalanya terasa berbeda. Ia merasa semakin jauh dari Rio. Tatapan dan senyum yang dulu ia kenal kini terasa asing, dan setiap kali ia melihat Rio berbicara dengan Diah, hatinya dipenuhi perasaan tak nyaman yang tidak bisa ia hindari. Pertanyaan yang tak terjawab.
Ratna tidak bisa lagi mengabaikan ketidaknyamanan yang terus mengganggu pikirannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang sudah lama tertahan. Ia duduk di ruang tamu bersama Rio yang baru pulang dari kantor. Di balik senyumnya yang biasa, Ratna merasa ada jarak yang semakin besar antara mereka. Rio tampak lelah, tetapi Ratna bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. "Rio," Ratna memulai. Suaranya terdengar lebih lembut daripada yang ia inginkan. "Aku merasa ada yang aneh belakangan ini. Sepertinya kamu semakin sibuk dan jauh dari aku. Ada yang salah?" Rio, yang sedang membuka laptopnya untuk mengecek beberapa email, hanya mengangkat wajahnya sejenak, lalu kembali pada pekerjaannya. "Aku memang sibuk, Erat. Kamu tahu itu. Tapi semuanya baik-baik saja," jawabnya singkat. Ratna menatapnya dengan ragu, merasa kalimat itu terlalu singkat untuk bisa meyakinkannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum diungkapkan. "Rio," ia melanjutkan, "aku merasa kamu lebih sering menghindari aku. Bahkan, kamu lebih sering bersama dia belakangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Rio menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ia tidak mengerti apa yang Ratna maksud. "Apa yang kamu maksud, Erat? Kamu terlalu berpikir terlalu jauh. Dia itu hanya kakak iparmu. Aku dan dia selalu berbicara. Itu wajar." Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, dan ia kembali terfokus pada layar laptopnya. Ratna merasakan hatinya semakin dipenuhi kecemasan. Ia mencoba sekali lagi, berharap kali ini Rio akan lebih terbuka. "Aku tahu, Rio. Tapi terkadang, rasanya ada sesuatu yang berubah antara kalian berdua. Apa aku tidak bisa melihatnya? Aku merasa terpinggirkan. Ada ketegangan yang berbeda. Kamu tahu kan, aku bukan orang yang mudah cemburu, tapi aku merasa ada yang tidak beres." Namun, kali ini Rio lebih cepat menanggapi, dengan sedikit nada keras. "Erat, aku sudah bilang kan, aku sedang banyak kerjaan. Jangan cari-cari masalah yang tidak ada. Semua baik-baik saja." Suaranya terdengar sedikit lebih kasar, dan ada nada kesal yang tidak bisa Ratna abaikan. Ratna merasa sakit hati mendengarnya, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Aku tidak ingin merasa seperti ini, Rio. Aku hanya butuh kamu untuk memberitahuku jika ada yang salah. Jika aku sudah mulai merasa cemas begini, mungkin ada alasan yang lebih dalam yang kamu tidak katakan padaku." Rio menarik napas dalam-dalam, mengatur pikirannya. Namun, ia tetap tidak memberikan jawaban yang memadai. Ia hanya menggelengkan kepala, seperti menepis segala kekhawatiran Ratna. "Kamu terlalu khawatir," jawabnya singkat. Ratna menatapnya, merasa semakin terasing. Rasa sakitnya bukan hanya karena jawaban yang dingin, tetapi juga karena kenyataan bahwa Rio tidak memberikan ruang untuk dirinya untuk mengungkapkan perasaan yang telah menumpuk. Ia merasa seperti tidak diperhatikan lagi, seperti segala usahanya untuk menjaga keharmonisan keluarga ini hanya sia-sia. Meskipun Rio berbicara dengan cara yang tampaknya menenangkan, di dalam hati Ratna semakin merasa terabaikan. Suaminya yang dulu begitu perhatian dan penuh cinta kini terasa seperti orang asing. Dengan perasaan yang terluka, Ratna bangkit dan berjalan menuju kamar tidur. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia yang ada di sekitarnya semakin menjauh. Ia menutup pintu dengan pelan, tetapi hatinya berteriak keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rio tidak bisa berbicara dengan jujur padanya? Apa yang disembunyikan oleh dia? Dalam keheningan malam itu, Ratna merasa seolah-olah ia sedang menghadapi sebuah teka-teki yang tak akan pernah terpecahkan. Segala yang ia pikirkan terasa seperti kabut, penuh keraguan dan pertanyaan yang tidak pernah bisa ia temukan jawabannya. Ia ingin mempercayai suaminya, tetapi dengan setiap kata yang tidak terucapkan, setiap perasaan yang dipendam,
Ratna semakin merasa bahwa ia tidak tahu lagi siapa Rio sebenarnya. Ia terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar. Bagaimana ia bisa melanjutkan pernikahannya jika ia terus merasa seperti ini? Rasanya, segala usaha yang ia lakukan untuk menjaga segalanya tetap utuh justru membuatnya semakin jauh dari Rio. Beberapa hari setelah percakapan yang menegangkan dengan Rio, Ratna merasa semakin terjepit dalam ketidakpastian. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab, dan perasaan curiganya semakin berkembang. Sementara Rio tampak semakin tertutup. Dia masih sering datang ke rumah, berbicara dengan Rio dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Ada rasa cemas yang terus-menerus menggerogoti Ratna, dan suatu malam, ia merasa seperti menemukan petunjuk yang tak bisa lagi ia abaikan. Ketika Rio sedang mandi dan meninggalkan ponselnya di meja samping tempat tidur, Ratna, yang sedang mengatur beberapa dokumen, tanpa sengaja melihat ponsel suaminya yang menyala. Dalam sekejap, keinginan untuk mengetahui lebih banyak muncul begitu saja. Sebuah dorongan yang tak bisa ia kendalikan. Ia tahu ini adalah pelanggaran terhadap privasi, tetapi rasa cemas yang terus-menerus menghantuinya membuatnya merasa bahwa ia perlu mencari bukti yang bisa mengonfirmasi perasaannya. Dengan tangan yang gemetar, Ratna membuka layar ponsel itu. Awalnya, ia hanya melihat pesan-pesan biasa, pengingat pekerjaan, pesan dari teman-teman, dan beberapa percakapan tentang kegiatan sehari-hari. Namun, ketika ia membuka aplikasi pesan yang lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Pesan-pesan antara Rio dan dia semakin sering. Lebih dari sekedar percakapan keluarga atau bertanya tentang jadwal, pesan-pesan itu menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan saudara ipar. Ada kalimat-kalimat yang meskipun tidak vulgar, terasa lebih intim. Beberapa pesan berisi candaan ringan, yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi yang membuat Ratna merasa cemas adalah frekuensi komunikasi mereka yang semakin intens. Pesan-pesan itu mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah Ratna dengar sebelumnya. Rio mengirimkan pesan pada dia ketika sedang bekerja, menanyakan kabar, atau mengucapkan selamat malam dengan kata-kata yang lebih hangat daripada yang biasanya ia sampaikan padanya. Bahkan, ada satu pesan yang membuat hati Ratna berdegup kencang. Aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu hari ini. Kamu tahu, aku selalu merasa nyaman di dekatmu. Kalimat itu seolah seperti menampar wajah Ratna, mengungkapkan sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Seketika, seluruh dunia Ratna terasa hancur. Ia tak bisa lagi menyangkal perasaannya. Semua kecurigaannya tentang kedekatan Rio dan dia akhirnya mendapatkan bukti yang ia cari. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kekecewaan, Ratna tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kebingungannya. Perasaan terluka semakin dalam, tetapi ia harus bertindak. Namun, sebelum ia bisa memutuskan langkah selanjutnya, Rio kembali ke kamar dengan wajah yang tampak lelah, membawa aroma sabun mandi yang khas. Ratna dengan cepat menutup ponsel itu dan meletakkannya kembali ke tempat semula, berusaha menutupi kegelisahannya. Namun, matanya yang memerah dan napasnya yang sedikit terengah-engah tidak bisa disembunyikan begitu saja. Rio, yang baru saja duduk di sampingnya, menyadari perubahan dalam sikap Ratna. Ada apa, Erate? Kamu terlihat cemas. Tanyanya dengan nada yang agak cemas, meskipun ia tetap berusaha terlihat santai. Ratna hanya terdiam, mencoba menenangkan diri. Ia tidak bisa langsung menanyakan apa yang ia temukan di ponsel Rio. Ia tahu bahwa itu akan menjadi sebuah konfrontasi besar, dan ia tidak ingin kehilangan kendali atas emosinya. Namun, dalam hati, kebingungan mulai mencabik-cabik pikirannya. Apa yang harus dilakukan? Apakah ia akan menghadapi Rio sekarang? Atau menunggu hingga ia lebih siap? Pertentangan dalam pikiran Ratna. Setelah menemukan pesan-pesan itu, Ratna merasa terjebak dalam perasaan yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, ia merasa sangat terluka dan dikhianati. Rio, suaminya, yang selama ini ia percayai sepenuhnya, ternyata menyembunyikan sesuatu yang besar darinya.
Ia merasa seolah-olah dunianya runtuh dalam sekejap. Namun, di sisi lain, Ratna merasa ragu untuk bertindak terburu-buru. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai bukti yang ia temukan? Mungkin ia hanya salah paham. Mungkin ada penjelasan yang lebih logis dari apa yang ia lihat. Apakah ia akan kehilangan semuanya hanya karena kecurigaannya? Kebingungan itu semakin menghantuinya. Dan setiap kali ia mencoba untuk berpikir jernih, perasaan terluka itu semakin dalam. Apakah perasaan ini berlebihan? Apakah ia hanya terlalu cemas? Ratna tidak tahu jawabannya. Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Pikirannya terus berputar-putar di antara dua pilihan. Apakah ia harus menghadapi Rio dan mengungkapkan semuanya? Atau apakah ia harus diam dan mencari cara lain untuk mengonfirmasi kecurigaannya? Tetapi, semakin ia menunda-nunda, semakin dalam luka itu menganga. Setiap kali ia melihat Rio, ada perasaan seperti ada tembok yang membatasi mereka. Hubungan mereka yang dulu penuh dengan kedekatan dan kepercayaan kini terasa seperti sebuah kebohongan yang mengikat mereka. Bahkan, ketika Rio mencoba berbicara dengan lembut, seolah ingin menenangkan hatinya, Ratna hanya merasa lebih terasing. Perasaan kecewa dan marah semakin meluap-luap dalam hatinya. Ia merasa begitu dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Dia, kakaknya sendiri, yang selalu ada untuknya, ternyata juga terlibat dalam permainan ini. Bagaimana ia bisa mempercayai orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarganya? Rasa sakitnya semakin dalam. Namun ia berusaha untuk tidak membiarkan emosi itu menguasainya. Ratna merasa terhimpit antara rasa cinta yang masih ia miliki untuk Rio dan rasa kecewa yang semakin membesar. Bagaimana ia bisa memperbaiki hubungan ini jika dasar kepercayaannya sudah hancur? Apakah pernikahannya masih bisa diselamatkan? Atau apakah ia harus menghadapi kenyataan bahwa semua ini mungkin sudah terlalu jauh untuk diperbaiki? Dalam keheningan malam itu, Ratna duduk sendiri di ruang tamu, mencoba mencari jawabannya. Matanya kosong, terfokus pada cahaya lampu yang memancar lembut di sudut ruangan. Semua yang ia tahu dan percayai selama ini mulai terlihat rapuh. Semua yang ia anggap benar dan kuat mulai terguncang oleh kebenaran yang menyakitkan. Ia ingin percaya bahwa Rio masih mencintainya, bahwa dia masih menyayangi dirinya sebagai kakak. Tetapi apa yang ia temui di ponsel Rio tidak bisa ia abaikan. Perasaan itu terus menggerogoti hatinya, dan Ratna tahu bahwa ia harus memilih. Apakah ia akan terus terjebak dalam kebingungan ini, atau akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia hindari? Hari itu dimulai seperti biasa, tetapi bagi Ratna, segalanya akan berubah. Pagi yang cerah, di tengah rutinitas yang tak terlalu menarik, ia merasa bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini hanya ada dalam pikirannya. Setelah beberapa hari berlarut-larut dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian, Ratna akhirnya memutuskan untuk mencari bukti yang lebih nyata, agar perasaannya tidak hanya didasarkan pada kecurigaan dan perasaan tak terungkapkan. Rio, yang baru saja berangkat kerja, meninggalkan ponselnya di meja tamu, seperti biasanya. Kali ini, Ratna tidak bisa lagi menahan dorongan untuk mencari lebih dalam. Ia tahu bahwa ia tidak boleh terjebak dalam ketidakpastian ini selamanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponsel itu lagi, bertekad untuk menemukan bukti yang akan mengakhiri segala keraguan yang ada. Kali ini, Ratna tidak sekadar membuka aplikasi pesan. Ia memeriksa album foto di ponsel Rio, sebuah tempat yang biasanya berisi gambar-gambar keluarga dan kenangan bersama. Namun, di antara foto-foto yang tampak biasa, ada satu gambar yang memukulnya dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah foto yang menunjukkan Rio dan dia berada di tempat yang sangat pribadi. Mereka berdua berdiri dekat di sebuah balkon, tertawa bersama, dan apa yang membuat hati Ratna hampir berhenti adalah posisi mereka yang terlalu dekat. Mereka saling berpelukan, tangan Rio memeluk dia dengan cara yang sangat intim, seperti pasangan yang sedang berbagi momen romantis, bukan hanya sekedar saudara ipar dan kakak. Dia menatap Rio dengan penuh perhatian, dan Rio, yang seharusnya menjadi suaminya,
membalas dengan senyum yang lebih hangat dari yang pernah Ratna lihat. Ratna memegang ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Foto itu jelas diambil dalam sebuah tempat yang jauh dari rumah mereka. Di luar kota, di sebuah villa dengan pemandangan indah yang tampaknya dipilih khusus untuk momen pribadi. Itu bukan foto biasa. Itu adalah foto yang memperlihatkan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kedekatan yang jauh melampaui batas yang seharusnya ada antara suami dan kakak ipar. Ratna terdiam lama. Matanya membelalak. Ia merasa dunia di sekelilingnya hancur seketika. Ada ribuan perasaan yang bercampur aduk. Kecewa, marah, bingung, dan yang lebih menyakitkan, dikhianati. Perasaan cintanya kepada Rio, yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, kini berubah menjadi kebencian yang mendalam. Begitu juga dengan dia, yang selalu ia anggap sebagai kakak yang dapat dipercaya, kini menjadi bagian dari luka yang menghancurkan hatinya. Rasa sakit yang mengalir di seluruh tubuhnya begitu tajam, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Setiap detik yang berlalu, perasaan itu semakin kuat, semakin membekas dalam hatinya. Ratna merasa seperti seorang yang telah dibohongi begitu lama, hidup dalam kebohongan yang tidak pernah ia duga bisa terjadi. Momen itu, foto yang seharusnya hanya sebuah kenangan sederhana, telah merubah segalanya. Ia melihat jelas pengkhianatan yang tidak dapat lagi disembunyikan. Emosi yang meledak. Ratna berdiri di sana, memegang ponsel Rio, mencoba untuk mencerna segala yang baru saja ia lihat. Tangannya menggigil, wajahnya memucat, dan hatinya seolah tersobek oleh kenyataan yang ia temui. Selama ini, ia berusaha menjaga rumah tangga mereka, menjaga agar semuanya tetap terlihat baik-baik saja. Namun, kenyataan yang ia hadapi sekarang membuat segala usahanya terasa sia-sia. Emosi yang terkunci dalam dirinya selama ini meledak tanpa bisa ditahan lagi. Semua rasa cintanya yang tulus kepada Rio dan Diah, yang selama ini ia pertahankan, kini berubah menjadi kebencian yang membara. Ia merasa dihancurkan, dicampakkan begitu saja. Cinta yang ia rasakan selama bertahun-tahun kini terasa seperti ilusi belaka. Mengapa mereka melakukan ini padanya? Apa yang salah dengan dirinya? Mengapa Rio, yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidup, bisa berkhianat begitu saja? Dan dia, yang ia anggap sebagai kakak yang selalu ada untuknya, ternyata juga ikut serta dalam pengkhianatan ini. Perasaan marah dan kecewa itu begitu kuat, menguasai setiap inci dirinya. Dalam sekejap, Ratna merasa dirinya terbelah. Ia ingin berteriak, ingin melemparkan segala kebencian dan kesedihan yang ia rasakan, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah tak mampu bergerak. Ia berusaha menahan air mata yang hampir saja tumpah, tetapi rasa sakitnya terlalu kuat. Semua yang selama ini ia percayai, semua yang ia bangun bersama Rio dan Diah, kini runtuh begitu saja. Ratna merasa seperti dirinya telah dihina di depan mata, dan rasa malu itu membuatnya semakin marah. Mengapa mereka melakukan ini padanya? Apa yang salah dengan dirinya sehingga mereka berdua merasa perlu menyembunyikan kenyataan yang begitu nyata? Kenapa harus dia? Kenapa bukan orang lain? Air mata mulai mengalir, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ini bukanlah saat yang tepat untuk runtuh. Meskipun seluruh tubuhnya terasa lemas dan tak berdaya. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini, pikirnya dalam hati. Setiap kata itu seperti menusuk jantungnya. Akhirnya, Ratna memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia harus menghadapinya, baik Rio maupun Diah. Ia harus mengetahui alasan mereka. Meskipun ia tahu bahwa jawaban yang ia harapkan mungkin tidak akan pernah ada. Tak ada lagi ruang untuk keraguan, tak ada lagi ruang untuk penundaan. Ia merasa, entah bagaimana, hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ratna berjalan menuju ruang tamu, menatap foto-foto keluarga yang tersusun rapi di meja samping. Semuanya terasa seperti sebuah kebohongan yang indah, namun rapuh. Semua kenangan yang selama ini ia jaga kini tampak seperti bayangan yang akan segera menghilang.
Ratna tahu bahwa pertemuan yang akan datang dengan Rio dan Diah tidak akan sama lagi. Tidak ada lagi kemungkinan untuk kembali ke masa lalu. Ke masa ketika mereka semua tampak bahagia. Namun, ia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil kendali. Saatnya untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi dan membuat semuanya terungkap. Rasa sakit yang ia rasakan mungkin tidak akan pernah hilang. Tetapi ia harus menghadapi kenyataan. Semua yang telah terjadi, tak bisa lagi dibendung. Rasa marah, kecewa, dan kebencian akan membawa dia pada langkah selanjutnya. Langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menemukan bukti yang tak terbantahkan tentang perselingkuhan Rio dan Diah, Ratna tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. Semua rasa sakit, kebingungan, dan kekecewaan yang selama ini terpendam kini berubah menjadi tekad yang kuat. Ia tidak bisa lagi membiarkan perasaan ini menguasainya. Perselingkuhan yang ia temukan bukan hanya tentang pengkhianatan oleh suami dan kakaknya, tetapi juga tentang penghancuran kepercayaan dan harapan yang selama ini ia pertahankan dalam pernikahannya. Ratna memutuskan untuk membongkar semuanya secara terbuka, tanpa ada ruang untuk lagi menutupi kenyataan yang pahit ini. Namun, ia tahu bahwa untuk melakukan itu, ia harus memiliki strategi yang matang. Ia tidak ingin hanya melampiaskan kemarahan dalam bentuk konfrontasi yang tanpa arah. Ia ingin Rio dan Diah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan untuk itu, ia harus merencanakan segalanya dengan hati-hati. Pertama-tama, Ratna memutuskan untuk mengumpulkan seluruh bukti yang telah ia temukan. Foto-foto, pesan-pesan, dan percakapan yang penuh makna antara Rio dan Diah, semuanya ia simpan dengan rapat. Ia tidak akan membiarkan mereka berdua bisa beralasan atau menyembunyikan kebenaran. Ini adalah saatnya bagi Rio dan Diah untuk melihat betapa besar kerusakan yang mereka timbulkan dalam hidupnya. Dan Ratna ingin memastikan bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari fakta yang ada. Langkah selanjutnya adalah memilih waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Ratna tahu bahwa mengungkapkan kenyataan ini tidak akan mudah, dan ia ingin memastikan bahwa ia melakukannya di depan keluarga besar, tempat di mana kebenaran akan didengar oleh banyak orang. Ia ingin memastikan bahwa Rio dan Diah tidak hanya harus bertanggung jawab di hadapan dirinya, tetapi juga di hadapan orang-orang yang selama ini mereka hormati dan sayangi. Ratna mulai mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Ia mengatur jadwal pertemuan keluarga besar yang akan dihadiri oleh semua pihak, orang tua, saudara-saudara, serta beberapa orang yang selama ini dekat dengan keluarga mereka. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi momen yang menentukan bagi hubungan mereka semua. Jika selama ini mereka berdua hidup dalam kebohongan, maka sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari. Selama persiapan ini, Ratna merasakan dorongan kuat untuk mengambil langkah ini. Namun, meskipun ia merasa yakin dengan keputusannya, ada bagian dalam dirinya yang masih bimbang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya akan mengubah hubungannya dengan Rio dan Diah, tetapi juga akan merusak hubungan dengan seluruh keluarga. Ia akan menjadi orang yang dianggap memecah belah keluarga, yang membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi. Perasaan itu semakin mengguncang dirinya. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa kebohongan yang terus berlanjut hanya akan merusak dirinya lebih jauh lagi. Menghadapi ketakutan dan keraguan. Setiap malam yang Ratna lewati semakin penuh dengan keraguan. Meski keputusan untuk mengungkapkan perselingkuhan Rio dan Diah sudah bulat, perasaan takut dan ragu masih menghantuinya. Apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari tindakan yang akan diambil? Apakah ia bisa menghadapi amarah dan penolakan dari keluarga besar yang selama ini ia cintai? Apa yang akan terjadi setelah semuanya terbuka? Kekhawatiran itu semakin menggerogoti hatinya. Ratna tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan reaksi Rio dan Diah ketika mereka dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Rio, yang selama ini ia percayai sebagai suaminya, mungkin akan berusaha membela diri atau bahkan mencoba menipu dirinya lagi. Diah, kakaknya yang selama ini ia anggap sebagai teman terbaik, mungkin akan berusaha menutupi semua kesalahan yang telah ia buat. Tetapi apa yang lebih penting adalah reaksi keluarga besar mereka.
Jika selama ini keluarga besar Rio dan Ratna menganggap mereka sebagai pasangan yang sempurna, bagaimana mereka akan menerima kenyataan yang begitu menyakitkan ini? Ratna tahu bahwa perpisahan dengan Rio adalah kemungkinan yang harus ia hadapi. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia terus hidup dalam kebohongan, ia hanya akan semakin terluka. Terkadang, untuk melangkah maju, seseorang harus melepaskan sesuatu yang telah terlalu lama dipertahankan, meskipun itu sangat menyakitkan. Ia merasa bahwa ini adalah pilihan terakhirnya, dan meskipun rasa takut itu terus menggerogoti hatinya, ia harus melakukannya. Ia duduk di meja makan, memandangi gambar-gambar keluarga yang terpajang di dinding, yang dulu selalu memberi rasa nyaman. Kini, gambar-gambar itu hanya mengingatkannya pada kebohongan yang selama ini ia percayai. Setiap senyuman dalam foto-foto itu terasa palsu, dan Ratna merasa seperti sedang memikul beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia berpikir, apakah ini benar-benar jalan yang harus aku tempuh? Tetapi kemudian, ia mengingat kembali betapa besar rasa sakit yang ia rasakan ketika melihat foto-foto dan pesan-pesan itu. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri, seperti ia telah dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Hati kecilnya berkata bahwa tidak ada pilihan lain selain menghadapi kenyataan ini, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depannya. Ratna menatap ponsel yang kini ada di tangan, tempat di mana ia menemukan bukti yang menghancurkan hatinya. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang akan ia hadapi berikutnya akan lebih sulit dari apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, di tengah segala kebingungan dan ketakutan itu, ada sebuah keberanian yang perlahan muncul. Keberanian untuk menghadapi kenyataan, keberanian untuk berhenti hidup dalam kebohongan. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Pagi itu, setelah malam-malam penuh kebimbangan, Ratna merasa bahwa ia sudah siap. Ia tahu bahwa menghadapi Rio dan dia bukanlah hal yang mudah. Tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Ia harus melangkah maju, meskipun jalan yang akan ia lalui penuh dengan rasa sakit. Apapun yang terjadi setelah ini, ia harus jujur pada dirinya sendiri. Dengan perasaan campur aduk, Ratna merencanakan hari pertemuan keluarga yang akan datang. Ia tahu ini adalah titik balik dalam hidupnya. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau keraguan. Semua harus terungkap, dan semuanya harus diselesaikan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghadapi segalanya dengan kepala tegak, apapun yang akan terjadi. Hari yang telah lama direncanakan akhirnya tiba. Ratna merasakan perasaan campur aduk dalam dirinya, kecemasan, amarah, dan ketegangan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat, tetapi juga sebuah langkah yang harus ia ambil untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Ia memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Ratna telah mengundang seluruh keluarga besar ke rumah mereka. Orang tuanya, saudara-saudara, dan beberapa orang dekat lainnya, semuanya akan hadir. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, kecuali dirinya. Ia sudah menyiapkan segalanya, dari bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Foto-foto yang mengungkapkan kebohongan besar, hingga pesan-pesan yang tak bisa disangkal. Semua itu akan terungkap di hadapan keluarga besar, dan ia tahu bahwa inilah waktunya untuk mengakhiri semua perasaan yang telah lama ia pendam. Ruangan tamu sudah dihias dengan sederhana, namun terasa berat dengan ketegangan yang menyelimuti udara. Ratna berdiri di dekat meja, matanya tidak berhenti bergerak, memeriksa setiap orang yang datang. Rio, yang baru tiba, tampak sedikit terkejut melihat banyaknya orang yang hadir, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Dia juga sudah hadir, berdiri di sudut ruangan dengan senyum manis, seolah tak ada yang salah. Ratna merasakan dadanya sesak. Jantungnya berdetak kencang. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Semua pertanyaan dan keraguan yang telah menggerogoti dirinya selama ini akan dijawab hari ini. Tidak ada lagi ruang untuk takut. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia harus berbicara, dan ia harus berbicara dengan tegas.
Dengan langkah yang mantap, Ratna berjalan ke tengah ruangan dan berhenti di depan keluarga besar yang telah berkumpul. Semua mata tertuju padanya. Beberapa orang sudah mulai memperhatikan ketegangan yang ada di wajahnya. Ia bisa merasakan bagaimana suasana menjadi semakin tegang seiring ia berbicara. "Terima kasih sudah datang hari ini," Ratna memulai. Suaranya tenang tetapi penuh ketegangan. "Namun, ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya ungkapkan. Sesuatu yang telah lama saya pendam, dan hari ini, saya tidak bisa lagi menahannya." Rio menatapnya dengan bingung, tetapi Ratna bisa merasakan ketegangan di wajahnya. Dia, yang berdiri di dekatnya, juga mulai tampak lebih cemas, meskipun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Keluarga besar mereka yang biasanya santai dan penuh tawa kini terdiam, menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa yang akan saya ungkapkan hari ini adalah kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan," lanjut Ratna dengan tegas. "Saya telah menemukan bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang menunjukkan perselingkuhan yang terjadi antara suami saya, Rio, dan kakak saya, Diah." Suasana menjadi hening. Ratna bisa merasakan mata keluarga besar yang menatapnya penuh rasa terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang mulai berpandangan satu sama lain, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Ratna. Ratna menghela napas, merasakan beban yang begitu berat di hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya, tetapi ia tidak bisa lagi tinggal diam. "Aku menemukan pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata intim antara Rio dan Diah," Ratna melanjutkan. "Aku juga menemukan foto-foto yang menunjukkan kedekatan mereka yang jauh melampaui batas seorang suami dan kakak ipar. Foto-foto itu tidak bisa disangkal. Dan inilah kenyataannya yang harus kalian dengar." Ratna mengangkat ponsel di tangannya, menunjukkannya kepada semua orang yang ada di ruangan. Semua mata tertuju padanya, dan ia bisa merasakan bagaimana setiap detik semakin menguatkan rasa cemas yang telah lama ia pendam. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan semua rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan. Semua orang harus tahu apa yang telah terjadi di balik pintu rumah mereka. "Ini adalah bukti yang jelas," Ratna berkata dengan suara yang lebih tinggi. "Dan sekarang, saya ingin kalian semua tahu, saya tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan ini. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini." Konfrontasi. Rio terlihat terkejut, wajahnya memucat. Ia berusaha mengendalikan dirinya, tetapi Ratna bisa melihat bagaimana tangan Rio sedikit gemetar. Dia, yang sebelumnya tampak tenang, kini terlihat kebingungan dan mulai meringkuk sedikit, tidak tahu harus berkata apa. Keluarga besar yang hadir mulai berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang terjadi. Beberapa tampak bingung, yang lainnya terkejut, dan ada yang mulai terlihat marah. "Ratna, tunggu dulu." Rio akhirnya mencoba berbicara, tetapi Ratna mengangkat tangannya, meminta dia untuk diam. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Rio," Ratna menjawab dengan suara penuh kemarahan, namun tetap terkontrol. "Semua sudah jelas. Apa yang telah kalian lakukan tidak bisa lagi disembunyikan. Kalian mengkhianatiku, mengkhianati kepercayaan yang selama ini aku berikan pada kalian berdua." Suasana semakin tegang. Keluarga besar yang hadir mulai memandang Rio dan Diah dengan tatapan penuh pertanyaan. Mereka yang selama ini menganggap hubungan ini sempurna kini harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, menyelidiki, dan ada yang mulai menundukkan kepala, tidak bisa menatap wajah Rio dan Diah. Rio, yang awalnya tampak mencoba mengendalikan situasi, akhirnya tidak bisa lagi berbohong. "Ratna, aku tidak tahu harus berkata apa," katanya dengan suara terbata-bata. "Aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Diah, yang selama ini tampak seperti kakak yang penuh perhatian, kini terlihat terguncang. "Ratna, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu," katanya. Suara Diah terdengar bergetar. "Aku benar-benar menyesal." Namun, meskipun mereka meminta maaf,
Ratna tidak bisa menahan amarahnya. Ia merasa bahwa kata-kata mereka tidak lagi berarti apa-apa. Pengkhianatan yang terjadi begitu besar, dan tidak ada permintaan maaf yang bisa menyembuhkan luka yang ada di hatinya. Ia merasa hancur. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa kedua orang yang ia percayai selama ini, Rio dan Diah, kini tampak seperti orang asing. Permintaan maaf tidak bisa mengembalikan semuanya. Diah? Jawab Ratna dengan suara penuh kebencian yang terpendam. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus terjebak dalam ini. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku seperti ini. Keluarga besar semakin terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak tahu harus berkata apa, dan suasana di ruangan itu menjadi sangat berat. Semua orang merasa seperti mereka sedang menyaksikan sebuah tragedi yang tidak bisa mereka hindari. Ratna menatap Rio dan Diah dengan tajam. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau pembelaan. Ia merasa bahwa kini adalah waktunya untuk melangkah maju, untuk menghentikan kebohongan yang telah menggerogoti hidupnya. Meskipun hatinya hancur, Ratna tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan hubungan ini. Setelah Ratna mengungkapkan semuanya, ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat. Semua mata tertuju pada Rio, yang kini terlihat jelas bingung dan cemas. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh kendali, kini tampak seperti dilanda ketakutan. Jantungnya berdetak cepat, dan ia merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh begitu saja. Keluarga besar mereka yang selama ini mengagumi dan menghormatinya kini memandangnya dengan tatapan penuh pertanyaan dan keheranan. Tidak ada lagi ruang bagi Rio untuk berpura-pura atau menutupi kenyataan. Ia merasa seolah-olah ada yang mencengkeram tenggorokannya, membuatnya sulit untuk berbicara. Rio ingin menjelaskan, ingin membela dirinya, tetapi kata-kata yang ia cari seakan hilang begitu saja. Ia menghela napas panjang, mencoba meredakan ketegangan yang membebani dirinya. Rasanya seperti ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi semuanya terhambat oleh kenyataan yang tak bisa disangkal. Ratna, tunggu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, kata Rio akhirnya. Suaranya terdengar gugup dan terbata-bata. Ia mencoba meraih tangan Ratna, berharap bisa meredakan amarahnya. Tetapi Ratna menghindar dengan cepat, menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Rio. Ratna membalas, suaranya keras dan penuh emosi. Semua sudah jelas. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku sudah membaca pesan-pesan kalian. Aku sudah melihat foto-foto kalian. Kalian tidak bisa lagi menutupi kebohongan ini. Rio terdiam. Rasa sakit yang ia rasakan begitu mendalam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Selama ini, ia merasa bahwa perselingkuhannya dengan Diah adalah sebuah kesalahan yang bisa ia sembunyikan. Bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Namun, sekarang ia tahu bahwa itu semua tidak mungkin lagi. Ratna, istrinya yang selama ini ia cintai, kini berada di hadapannya dengan perasaan yang hancur. Dan yang lebih buruk lagi, ia tahu bahwa ia sudah kehilangan kepercayaan itu selamanya. Aku takut, Ratna. Aku takut kehilangan semuanya. Suara Rio terdengar serak, dan matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh ke dalam kesalahan ini. Tapi tolong, aku tidak ingin kehilanganmu. Ratna menatap Rio dengan dingin. Tidak ada lagi rasa kasihan dalam dirinya. Kamu sudah kehilangan aku. Rio, kamu sudah kehilangan semua yang kita bangun bersama. Apa yang kamu lakukan ini tidak bisa dimaafkan. Kamu memilih untuk mengkhianatiku, dan itu mengubah segalanya. Rio merasakan perasaan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Kecemasannya semakin menjadi-jadi. Ia melihat Diah, yang berdiri di sampingnya, tetapi tidak tahu bagaimana untuk membenarkan apa yang telah terjadi. Ia merasa malu, bukan hanya karena tindakan yang ia lakukan,
tetapi karena kenyataan bahwa ia telah merusak segalanya dalam hidupnya sendiri. Ratna? Rio mencoba lagi, lebih lembut kali ini, namun suaranya tidak cukup kuat untuk mengubah keadaan. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi aku ingin memperbaikinya. Aku akan berusaha untuk memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan. Namun, Ratna sudah tidak bisa lagi mendengar permintaan itu. Ia tahu bahwa setiap kata dari Rio hanyalah usaha untuk menyelamatkan dirinya, untuk menghindari rasa malu dan konsekuensi dari perbuatannya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan untuk mengubah kenyataan ini. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Reaksi Diah, yang selama ini selalu tampak penuh perhatian dan penyayang, kini berdiri terdiam, tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan yang terungkap begitu mendalam. Selama ini, ia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sebuah kebetulan, sebuah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, kini ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa apa yang telah ia lakukan tidak hanya menghancurkan hubungan antara saudara iparnya, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata orang-orang di sekitarnya. Rasanya, seluruh tubuhnya terbebani oleh rasa malu yang luar biasa. Ia mencoba untuk berbicara, untuk menjelaskan dirinya, tetapi kata-kata itu terasa seperti tersangkut di tenggorokannya. Ia merasa cemas, bingung, dan tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ratna, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dia akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu apa yang aku lakukan tidak bisa dimaafkan. Tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Aku tidak berniat untuk menyakitimu. Namun, semakin dia berbicara, semakin ia merasa bahwa penjelasan itu hanya akan memperburuk keadaan. Setiap kata yang ia ucapkan semakin memperjelas betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Ia telah mengkhianati kepercayaan Ratna, saudara yang selama ini ia anggap sebagai teman hidup. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan tindakannya. Kamu mengkhianatiku, Diah? Ratna akhirnya berkata, suaranya penuh dengan amarah. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak, sebagai teman. Tapi apa yang kamu lakukan ini, tidak ada penjelasan yang bisa membuatku memaafkanmu. Kamu tidak hanya menghancurkan pernikahanku, kamu menghancurkan semua yang kita punya sebagai keluarga. Dia hanya terdiam, tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang terungkap di hadapannya. Ia ingin meminta maaf, tetapi kata-katanya terasa kosong. Apa yang bisa ia katakan yang bisa menghapus luka yang telah ia timbulkan? Apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi? Dia, Ratna melanjutkan, kamu adalah orang yang selalu aku percayai. Aku merasa sangat dikhianati, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bagaimana kamu bisa menghancurkan keluargamu sendiri? Dia terdiam, air matanya mulai mengalir. Ia merasa seperti semua keputusan buruk yang ia buat kini kembali menghantuinya. Ia telah kehilangan segalanya. Kepercayaan Ratna, hubungan yang selama ini mereka bangun, dan dirinya sendiri. Semakin dalam ia menggali penjelasan, semakin terbuka keburukan yang telah ia lakukan. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kerusakan itu. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan sekarang tidak akan pernah cukup untuk membuat Ratna memahami atau memaafkan tindakannya. Ratna menatap dia dengan tatapan yang penuh luka. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi tempat bagi penyesalan. Semua yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang selama ini ia percayai. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya akan berbeda selamanya. Semua hubungan yang pernah ia jaga kini telah hancur. Dengan air mata yang mengalir, dia akhirnya berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Aku benar-benar menyesal, Ratna. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku sangat menyesal." Namun, bagi Ratna,
Penyesalan itu sudah terlambat. Semua telah terungkap, dan kini tidak ada lagi jalan untuk kembali. Apa yang telah terjadi akan mengubah segalanya. Dan ia tahu bahwa tak ada kata maaf yang bisa mengembalikan waktu. Ketika Ratna mengungkapkan perselingkuhan Rio dan Diah di hadapan keluarga besar, suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Setelah semuanya terungkap, keluarga besar Rio, yang selama ini memandang mereka sebagai pasangan yang sempurna, tidak bisa lagi menutupi rasa kecewa mereka. Orang-orang yang dulu selalu memberikan dukungan kepada Rio kini memandangnya dengan tatapan penuh kemarahan dan kebingungan. Ayah Rio, yang selama ini menganggapnya sebagai anak yang penuh tanggung jawab, terlihat sangat terpukul. Matanya yang biasanya tegas kini tampak buram, penuh dengan ketidakpercayaan. Ibunya, yang selalu mendukung pernikahan mereka, berdiri terdiam, menangis dengan perasaan terluka yang tak terkatakan. Anggota keluarga lainnya yang selama ini menghormati Rio mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencerna kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan bisa terjadi. Rio yang sejak awal merasa terperangkap dalam ketakutan dan kebingungannya kini merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Ia melihat wajah ibunya yang penuh air mata, ayahnya yang tampak tidak percaya, dan anggota keluarga lainnya yang menghindari tatapannya. Ketika ia mencoba untuk berbicara, suaranya serak, seperti ada sesuatu yang menahan kata-kata keluar dari mulutnya. Apa yang bisa aku katakan? Rio akhirnya berteriak, meskipun ia tahu itu tidak akan membantu. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Tetapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh sejauh ini. Aku tidak bisa membenarkan apa yang aku lakukan. Tetapi tolong percayalah, aku tidak ingin kehilangan semuanya. Keluarga besar terdiam, dan yang terdengar hanya suara ratapan dari ibunya. Tak ada kata-kata yang bisa menenangkan suasana yang sudah terlanjur rusak. Rio berusaha menatap Ratna, tetapi perempuan yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidupnya itu menghindari pandangannya, seolah ia sudah tidak lagi mengenal suaminya. Rasa malu dan penyesalan yang datang terlambat tidak bisa lagi mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Ratna berdiri tegak, matanya tetap dingin, tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan atau keinginan untuk memberi kesempatan. Semua yang ada di hatinya saat itu hanyalah rasa sakit yang mendalam dan kebencian yang semakin membesar. Keputusan yang sudah ia buat tidak akan berubah. Rio, yang dulu adalah sosok yang ia cintai, kini hanya tinggal kenangan yang terluka. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, Rio. Ratna akhirnya berkata dengan suara yang tegas namun penuh perasaan. Kamu telah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu lagi siapa kamu, dan aku tidak bisa membiarkan diriku terus terjebak dalam perasaan ini. Rasa sakit yang ia rasakan kini semakin membakar setiap sudut hatinya. Keputusan untuk berpisah, untuk mengakhiri pernikahannya, menjadi semakin nyata. Semua kebahagiaan yang dulu mereka bangun bersama terasa rapuh dan hancur begitu saja dalam sekejap. Rio tidak bisa lagi memperbaiki kerusakan ini. Tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan tindakannya. Cinta yang dulu ia berikan pada Rio kini berubah menjadi kebencian yang tak terukur. Rio merasakan kehancuran itu lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Keluarga yang selama ini ia banggakan kini melihatnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan lebih dari sekadar pernikahannya. Ia telah merusak kepercayaan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Dia dihadapkan pada realitas. Di sisi lain, dia, yang selama ini berusaha menutup mata terhadap kenyataan, kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Meski ia merasa sangat bersalah, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan yang telah terungkap di hadapan semua orang. Ia berdiri di sana, di tengah keluarga besar, dengan wajah yang memucat dan tubuh yang gemetar. Rasa malu dan penyesalan memenuhi dirinya, tetapi ia tahu bahwa kata-kata atau penyesalan apapun tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Dia menatap Ratna, yang kini berdiri jauh darinya, mata penuh air mata. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa kosong.
Apa yang bisa ia katakan untuk menjelaskan semuanya? Apa yang bisa ia katakan untuk membuat Ratna memaafkannya? Untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia buat? Semua yang ia lakukan terasa seperti sebuah kesalahan yang tak terhapuskan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ratna? Dia akhirnya mengeluarkan kata-kata itu dengan suara bergetar. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Tidak pernah berniat untuk merusak keluarga kita. Namun, meskipun ia merasa sangat bersalah, ada bagian dalam dirinya yang merasa tidak tahu bagaimana harus mengakui kesalahannya sepenuhnya. Dia merasa terjebak dalam perasaan malu yang mendalam. Ia tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah ia lakukan, tetapi ia tidak bisa memaksa Ratna untuk memaafkannya. Semakin dalam ia mencoba untuk menjelaskan, semakin terbuka keburukan yang ia lakukan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh begitu rendah. Dia melanjutkan, suaranya penuh penyesalan. Aku merasa terperangkap, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tahu itu tidak bisa dimaafkan. Ratna menatap dia dengan tatapan kosong. Tidak ada yang bisa membuatnya berubah pikiran. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Dia, yang selama ini ia anggap sebagai saudara perempuan yang sangat ia cintai, kini berada di hadapannya sebagai pengkhianat. Tidak ada kata-kata penyesalan yang bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Bahkan, penyesalan dia terasa terlalu terlambat. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Dia, Ratna berkata, suaranya berat. Apa yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan. Kamu menghancurkan keluargamu sendiri. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku tidak tahu lagi siapa kamu. Dia merasa seluruh tubuhnya lemas. Seolah-olah semua kekuatan yang ada dalam dirinya hilang begitu saja. Ia ingin berteriak. Ingin menjelaskan bahwa semua yang terjadi bukanlah yang ia inginkan. Tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Hubungan keluarga mereka hancur dalam sekejap. Dan dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu yang berharga. Keluarga besar yang selama ini mereka anggap tempat berlindung kini melihat mereka dengan tatapan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi tempat bagi dia dan Rio untuk bersembunyi. Mereka telah menghadapi kenyataan bahwa segala sesuatu yang mereka anggap aman dan terjaga kini hancur. Dan tak ada yang bisa kembali seperti dulu. Rio berdiri terdiam, tenggelam dalam lautan penyesalan yang semakin mendalam. Ia melihat keluarganya, yang selama ini sangat menghormatinya, kini melihatnya dengan pandangan penuh kekecewaan. Semua rasa terhormat yang ia peroleh dalam hidupnya, semua pencapaian yang telah ia raih, kini terasa seperti debu yang menguap begitu saja. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membalikan waktu, dan meskipun hatinya penuh dengan penyesalan, ia tahu bahwa tindakan yang telah ia lakukan tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Ratna? Rio memanggil nama istrinya dengan suara serak, tetapi Ratna hanya menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan matanya. Setiap kata yang ingin ia ucapkan terasa hampa. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata itu tidak akan mengembalikan apa yang telah hancur. Aku sangat menyesal. Aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah aku lakukan. Aku hanya berharap kamu bisa melihat bahwa aku benar-benar menyesal. Ratna, yang berdiri beberapa langkah darinya, tidak menanggapi. Ia merasa seperti ada jarak yang sangat besar antara mereka berdua, sebuah jurang yang tidak mungkin dijembatani. Penyesalan Rio, meskipun tampak tulus, terasa tidak cukup untuk menebus apa yang telah ia lakukan. Tidak ada lagi ruang untuk alasan atau pembelaan. Semua yang terjadi telah mengubah segalanya. Ratna menatap lantai, mencoba mengendalikan perasaan yang begitu kacau dalam dirinya. Semua impian tentang masa depan bersama Rio kini terasa hancur. Ia tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ia merasa sangat terluka, sangat kecewa, tetapi di sisi lain, ada perasaan lega yang perlahan muncul. Lega karena akhirnya ia bisa mengungkapkan semuanya.
karena ia bisa berhenti bersembunyi dari kenyataan. Aku merasa hancur, Rio. Ratna akhirnya berkata. Suaranya sangat pelan, tetapi setiap kata itu terasa seperti pisau yang menancap dalam. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, dan aku percaya padamu dengan sepenuh jiwa. Tapi kamu mengkhianatiku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku seperti ini. Rio menatapnya dengan penuh harap. Tetapi tak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Ia merasa kosong, tak tahu harus berkata apa lagi. Meskipun penyesalannya begitu mendalam, ia tahu bahwa itu semua tidak akan pernah cukup. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali. Ratna, aku terlalu jauh. Terlalu banyak kesalahan yang aku buat. Suaranya bergetar, penuh dengan ketakutan akan kehilangan segala yang pernah ia cintai. Ratna menarik napas panjang dan menatapnya dengan tatapan penuh ketegasan. Aku tidak bisa lagi bergantung padamu, Rio. Aku harus belajar untuk mencari kebahagiaan sendiri, tanpa ada kamu di dalamnya. Ini adalah keputusan yang sudah aku buat. Ia merasa berat hati mengatakannya, tetapi semakin ia mengingat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang selama ini ia percayai, semakin ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ia pilih. Rio terdiam, wajahnya terlihat hancur. Ia ingin melawan kenyataan itu, ingin meminta kesempatan kedua, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu mungkin sudah terlalu terlambat. Semua yang telah ia hancurkan, pernikahannya, kepercayaan, dan cinta yang dulu mereka bagi, tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Dan meskipun ia merasa sangat menyesal, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia menghadapi konsekuensi. Dia, yang berdiri di sudut ruangan, kini harus menghadapi kenyataan yang lebih keras daripada yang ia bayangkan. Penyesalan dan rasa malu datang begitu cepat dan begitu kuat, seolah menenggelamkannya. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Ratna, dia merasa seperti dunia di sekitarnya berputar begitu cepat. Semua rasa aman yang selama ini ia rasakan, semua kebahagiaan yang ia alami dalam hubungan gelapnya dengan Rio, kini terasa seperti pasir yang terkikis oleh gelombang. Dia merasa kosong, tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana melanjutkan hidupnya setelah semuanya terungkap. Dia menatap wajah Ratna yang penuh dengan air mata. Ia ingin mendekatinya, ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terasa sulit untuk keluar. Setiap penjelasan yang ia coba buat hanya semakin memperburuk keadaan. Ratna, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Dia berkata dengan suara gemetar. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Namun, semakin dalam ia mencoba menggali penjelasan, semakin ia merasa terperangkap dalam kesalahannya sendiri. Dia tahu bahwa tidak ada penjelasan yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah ia hancurkan. Tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menghapus pengkhianatan yang telah terjadi. Di hadapan keluarga besar, di hadapan saudara dan orang tua mereka, dia merasa benar-benar malu. Ia merasa seperti tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan ini. Keluarga besar yang selama ini menganggap dia sebagai sosok yang penuh kasih sayang kini memandangnya dengan tatapan yang sangat berbeda. Orang tuanya yang selama ini memberi dukungan penuh padanya kini terdiam. Tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa putri mereka telah melakukan kesalahan sebesar ini. Dia bisa merasakan pandangan kecewa itu menyusup ke dalam dirinya. Ia merasa kecil, tak berarti, dan sangat bersalah. Apa yang kamu lakukan? Dia? Suara ibunya terdengar sangat lembut, tetapi penuh dengan rasa kecewa yang mendalam. Kamu tidak hanya menghancurkan keluargamu, kamu juga menghancurkan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa begitu buta? Bagaimana kamu bisa melukai saudaramu seperti itu? Dia tidak bisa menjawab, karena ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Ia merasa terperangkap dalam rasa malu dan penyesalan yang begitu mendalam.
Ia telah kehilangan segalanya. Kepercayaan keluarga, hubungan yang selama ini ia anggap kuat, dan masa depannya sendiri. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, semua. Dia akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Tetapi kata-kata itu terasa seperti air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaiki ini. Aku tahu aku telah merusak segalanya. Keluarga besar tetap terdiam, masing-masing terjebak dalam kebingungan dan kekecewaan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana harus melanjutkan hidup setelah peristiwa yang mengubah segalanya ini. Dia hanya bisa berdiri di sana, merasa hancur. Karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan hubungan mereka lagi. Semua yang ia lakukan telah menghapuskan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ratna, meskipun hatinya penuh dengan kemarahan dan luka, merasa bahwa kini saatnya untuk melangkah maju, meninggalkan segala pengkhianatan di belakangnya. Dia, yang telah mengkhianatinya, harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dan meskipun Ratna merasa sangat terluka, ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Segalanya telah berubah, dan ia harus belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, tanpa ada ruang untuk pengkhianatan lagi. Hari-hari setelah konfrontasi itu berlalu dengan lambat, penuh dengan refleksi dan ketenangan yang perlahan menyelimuti Ratna. Awalnya, perasaan kesakitan dan kebingungan datang begitu kuat, memenggal pikirannya dengan luka emosional yang mendalam. Setiap kali ia memikirkan Rio dan Diah, rasa sakit itu kembali datang. Ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini hancur begitu saja, dan ia harus memulai semuanya dari awal, tanpa ada yang tahu bagaimana rasanya mengatasi kehilangan yang begitu mendalam. Namun, meskipun hatinya masih terluka, Ratna mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus terperangkap dalam perasaan itu. Ia tidak bisa hidup dengan rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti dirinya. Pada awalnya, ia merasa bingung, merasa seperti semua yang ia percayai telah dihancurkan. Tapi perlahan-lahan, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan. Ia tahu bahwa untuk bisa sembuh, ia harus melepaskan masa lalu, tidak memaksakan diri untuk terus bergantung pada Rio, yang meskipun menyesal, telah membuat pilihan yang tak bisa ia perbaiki. Ratna mulai lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali ke rutinitas yang dulu sempat terlupakan, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, mengejar karirnya yang sempat tertunda, dan mulai melakukan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Ia mendaftar untuk kursus seni, sesuatu yang selalu ia inginkan tetapi tidak pernah punya waktu untuk melakukannya. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk berolahraga, pergi ke taman, menikmati alam dan kedamaian yang selama ini jarang ia rasakan. Dalam proses ini, ia menemukan kembali dirinya yang sempat hilang dalam perjalanan pernikahannya. Melalui terapi dan konseling, Ratna mulai membangun kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia belajar untuk memaafkan dirinya atas kebohongan yang ia percayai selama ini, dan ia berusaha untuk melepaskan perasaan sakit hati yang menghantuinya. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan kadang-kadang, ia merasa cemas, bahkan takut untuk membuka hatinya lagi. Namun, setiap langkah kecil yang ia ambil untuk merawat diri dan membangun kehidupan baru memberinya harapan. Ratna tahu bahwa ia tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Penyembuhan adalah sebuah proses yang memerlukan waktu, dan ia berkomitmen untuk memberi dirinya ruang untuk tumbuh. Meskipun hatinya masih terasa kosong di beberapa bagian, ia mulai merasa bahwa ia berhak untuk bahagia, bahkan jika itu berarti ia harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Apakah mereka akan kembali? Sementara Ratna berusaha untuk menemukan kembali kebahagiaannya, Rio tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa pengkhianatannya telah merusak segalanya. Setiap hari, ia merasa cemas dan menyesal, berharap ia bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Rio berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa ia siap untuk berubah. Tetapi ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup. Ia mencoba untuk mendekati Ratna, mengirimkan pesan-pesan maaf, dan meminta kesempatan untuk berbicara. Pada suatu sore, ketika Ratna sedang duduk di taman, menikmati angin sejuk yang berhembus,
Rio datang menghampirinya. Ia duduk di sampingnya. Namun tidak ada kata yang keluar dari mulutnya untuk beberapa saat. Ratna menatapnya. Wajahnya masih keras, tetapi tidak sepenuhnya menutup pintu perasaan yang pernah ada di antara mereka. Ratna. Rio akhirnya membuka suara. Suaranya rendah dan penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Dan aku tahu kata-kata aku tidak akan bisa memperbaiki apa yang telah aku hancurkan. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin memperbaiki semuanya jika kamu memberi aku kesempatan itu. Aku tahu aku telah melukai kamu dan dia. Tetapi aku masih berharap bahwa ada kesempatan untuk kita memperbaiki hubungan kita. Ratna mendengarkan, tetapi hatinya tidak mudah terpengaruh. Ia telah melalui begitu banyak. Dan meskipun ia bisa merasakan penyesalan dalam suara Rio, ia tidak bisa langsung memberi jawabannya. Ia memandang Rio dengan penuh pertimbangan. Matanya yang penuh dengan luka kini mencerminkan sebuah ketegasan yang datang dari kedalaman dirinya. Aku tahu kamu menyesal, Rio. Ratna akhirnya berkata. Suaranya tenang tetapi penuh makna. Tapi aku harus mengakui bahwa aku tidak tahu apakah aku siap memberi kamu kesempatan lagi. Aku sudah belajar banyak tentang diriku sendiri selama ini, dan aku tahu bahwa aku berhak untuk bahagia, dengan atau tanpa kamu. Rio menundukkan kepala, rasa penyesalan yang mendalam menggerogotinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tak termaafkan, dan meskipun ia ingin semuanya kembali seperti dulu, ia tidak bisa memaksakan itu. Aku mengerti, jawabnya dengan hati yang penuh penyesalan. Aku hanya berharap, suatu hari, kamu bisa melihat bahwa aku berusaha menjadi lebih baik. Aku tidak ingin kehilangan kamu, tetapi aku juga tidak ingin memaksakan apapun. Jika kita harus berpisah, maka aku akan menerima itu, meskipun itu sangat berat. Ratna menatapnya lama, perasaan yang campur aduk mengisi dirinya. Ia tahu bahwa saat ini bukan waktu untuk membuat keputusan besar, dan meskipun ia merasa kecewa dan terluka, ia harus melangkah maju dengan cara yang menurutnya terbaik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Rio. Tapi untuk sekarang, aku perlu fokus pada diriku sendiri. Aku harus menemukan kembali diriku, dan aku tidak bisa melakukannya dengan terjebak dalam masa lalu. Rio mengangguk, meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menerima keputusan Ratna. Mereka berdua membutuhkan waktu untuk sembuh, dan mungkin, suatu saat nanti, mereka bisa melihat kembali ke hubungan mereka dengan perspektif yang berbeda. Ratna dan Rio berjalan menyusuri jalan yang berbeda, masing-masing dengan luka yang harus sembuh dan dengan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Untuk saat ini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu mereka. Namun, untuk pertama kalinya, Ratna merasa sedikit lebih bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Untuk dia, perjalanan yang lebih berat menantinya. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan hubungan yang hancur begitu saja. Penyesalan yang mendalam tidak akan bisa menghapus kesalahan yang telah ia buat. Dan ia harus belajar untuk menerima konsekuensi dari tindakannya. Namun, ia juga tahu bahwa setiap keputusan buruk memberikan pelajaran yang berharga untuk masa depan. Bagi Ratna, meskipun jalan ini berat, ia tahu bahwa dirinya adalah prioritas utama. Dengan tekad yang bulat, ia akan terus berjalan maju. Mungkin tidak ada yang tahu apa yang akan datang, tetapi yang pasti, ia akan menjalani hidupnya dengan penuh keberanian, dan tidak lagi membiarkan pengkhianatan orang lain mengendalikan kebahagiaannya. Nasihat: kadang, dalam hidup, kita harus menghadapi kenyataan yang pahit. Kepercayaan yang telah dibangun mungkin hancur dalam sekejap, dan kita merasa seperti kehilangan segalanya. Tetapi ingatlah bahwa setiap luka bisa menjadi pelajaran, dan setiap perjalanan, meskipun penuh dengan rasa sakit, akan membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk melepaskan yang tidak lagi bisa memberikan kebahagiaanmu.
Hidupmu adalah perjalananmu, dan hanya kamu yang bisa memutuskan arah yang akan kamu tuju. Salam sapa dan penutupan. Semoga perjalanan hidupmu, baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan, membawa pembelajaran yang berarti. Jangan pernah takut untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk tumbuh. Ingatlah, kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan pernah menyerah pada harapan. Dan selalu percayalah bahwa setiap langkah kecil menuju penyembuhan adalah kemenangan besar. Semoga hidupmu dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan, apapun yang terjadi di masa depan.